kasus yang satu ini saya tuh sampai benar-benar speechless loh. Karena gak habis pikir. Seorang pria lulusan SMA nipu jadi dokter gadungan. Dan aksinya ini dari tahun 2006 sampai tahun 2022. Setidaknya sudah ada 7 instansi kesehatan yang tertipu. Kok bisa ya kecolongan sampai sefatal ini? Kita diskusi. Bertahun-tahun aksi tipu-tipu Susanto si dokter gadungan. Kok bisa ya pelakunya selicin ini? Jadi kasusnya ini baru terungkap setelah rumah sakit terakhir tempat si pelaku bekerja sebagai dokter gadungan meminta dokumen dan berkas-berkas sebagai syarat perpanjangan kontrak. Kami sebelum melakukan perpanjangan kontrak itu dilakukan rekredensial. Jadi kredensial ulang, di mana semua terkait dokumen-dokumen keprofesian YBS ini untuk dipastikan kevalidannya, keabsahannya. Pada saat diminta oleh kepala klinik kami, ini baru ketahuan ternyata dokumen yang disubmit ke kami itu ternyata beda. Ada kejanggalan di dokumen yang disubmit. Gimana awal mulanya? Pelaku melamar sebagai dokter kontrak pada tahun 2020 lalu. Modalnya berkas dan dokumen milik dokter lain yang dicomotnya dari internet. Jadi identitasnya dipalsukan mencatut nama seorang dokter di Bandung, sementara fotonya diganti dengan foto pelaku. Lewat kasus ini juga terungkap fakta-fakta mengejutkan lainnya. Kalau ternyata ini bukan kali pertama Susanto melakukan aksi tipu-tipu. Jadi rekam jejak dokter gadungan ini ternyata sudah dimulai sejak tahun 2006 silam. Mulai dari menjadi dokter kandungan di puskesmas di Grobogan. Di PMI Grobogan, Susanto juga pernah menjabat selama 2 tahun sebagai ketua unit transfusi darah. Di tahun 2008, ia bahkan diangkat menjadi direktur utama sebuah rumah sakit swasta di Kecamatan Gabus, Grobogan. Nah, saat aksinya mulai terendus, Susanto pindah keluar pulau dengan tipu-menipu yang sama. Di Kalimantan Selatan, ia bekerja sebagai dokter obgyn dan nyaris salah dalam menangani operasi sesar. Dia sudah ketahuan karena dia di sana ngaku sebagai dokter spesialis obgyn. Pada saat mau melakukan operasi, kemudian ketahuan kalau ternyata dia meragukan, terus konfirmasi ke ID kita, di sana dinyatakan bahwa ternyata dia melakukan penipuan. Akhirnya ketahuan terus divonis, dihukum. Total dalam rentang waktu tahun 2006 sampai 2011, lanjut lagi di masa pandemi 2020 sampai 2022. Setidaknya ada 7 instansi kesehatan yang kena tipu pelaku. 2 diantaranya pelaku dijerat hukum, tapi 5 lainnya pelaku hanya dibiarkan. Nah, pertanyaannya, kok bisa ya? Kita sebagai awam aja paham banget dengan seleksi ketat para tenaga medis dan dokter. Menurut IDI pun, alur penerimaan dokter ke satu vaskes prosesnya sudah pasti berlapis-lapis. Mulai dari CV, verifikasi berkas, wawancara dengan pihak terkait, sampai kredensial tenaga medis oleh komite medis. Nah, dalam kasus terakhir di Surabaya, proses kredensial dan proses wawancaranya ini tidak dilakukan secara tatap muka karena saat itu terhalang kondisi pandemi. Kalau pas saat perekrutan, itu kan memang semua dokumen asli atas nama Anggi, dokumen asli dari dokter Anggi ini yang tersubmit. Pada saat kami melakukan verifikasi baik itu ke EDITI maupun ke KKI, itu semuanya valid. Lalu gimana dengan IDI? Bisa dibilang kecolongan nggak? Apakah ini kemudian IDI yang bobol? Semua proses yang tadi itu, ya termasuk yang terakhir di BAC, ini adalah satu proses yang secara langsung mereka langsung ke perusahaan dan perusahaan langsung kemudian melakukan satu proses internal kredensial. Karena pelapisan untuk kredensial itu bukan hanya dari organisasi profesi saja. Di dalam rumah sakit fasilitas pelayanan kesehatan itu ada namanya komite kredensial juga. Jadi itu begitu sangat berlapis sebenarnya sehingga benar-benar kualifikasi dari si dokter itu benar-benar terjaga. Tetapi inilah yang kemudian bahwa pada saat masuk
yang namanya dokter gadungan, ya artinya kalau namanya dokter gadungan dia tidak ada proses yang dilakukan di internal Ikatan Dokter Indonesia. Karena dia bukan dokter. Dia melakukan sebuah pemalsuan dokumen, dia memasukkan dokumen itu dan kemudian dia diterima bekerja dalam satu institusi gitu. Saat ini, si pelaku yang juga adalah residivis menjalani persidangan kasus hukumnya di Pengadilan Negeri Surabaya. Ancaman hukumnya jika mengacu pada pasal 439 Undang-Undang Kesehatan. Setiap orang yang bukan tenaga medis atau tenaga kesehatan melakukan praktek sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan yang memiliki SIP dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Adanya dia sudah melakukan perbuatan berulang-ulang ini itu tentu menjadi hal yang memberatkan dalam kita mengajukan tuntutan sebagai dokter sehingga dipekerjakan dan kurang lebih kerugiannya itu sekitar 265 juta kerugian yang 262 gaji bulanan sekitar 35 kali dia sudah menerima gaji. Sejauh ini laporannya soal penipuan, belum ada laporan soal malpraktek karena disebutkan kalau dokter gadungan ini tidak menangani pasien secara langsung. Tapi apapun itu jangan kasih celah, jangan kasih ruang. Jangan sampai oknum yang gak bertanggung jawab seperti ini memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Apalagi kalau nyawa yang jadi taruhannya. Menurut kamu gimana? Lanjut diskusi di kolom komentar.